Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran, kembali lagi bersama saya Junardi. Saya berasal dari Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dan saya merupakan salah satu santri ikhwan Rumah Tahfiz Al-Quran Kendaga Insan Mulia. Alhamdulillah, saya mulai bergabung di Rumah Tahfiz Al-Quran Kendaga Insan Mulia pada tanggal 16 Januari tahun 2022 dan awal menghafal pada tanggal 1 Februari tahun 2022, dan jumlah hafalan saat ini Alhamdulillah telah menyelesaikan 30 juz ziyadah. Alhamdulillah. Awal mula saya ingin menghafal itu pada saat saya di kelas 11 aliyah. Pada saat itu saya mendapatkan sebuah nasihat dari guru saya untuk menghafal Al-Quran. Katanya sebentar lagi akan kita telah menemui ciri-ciri akhir zaman, katanya. Sebentar lagi mungkin akan terjadi kiamat. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang memiliki hafalan gitu. Pada saat saya selesai ujian nasional kelas 12 aliyah, pada saat itu saya ingin kuliah dulu, kuliah di Universitas Islam Bengkulu, UIN Fatmawati Bengkulu. Pada saat itu Alhamdulillah telah diterima di jurusan ilmu hadis, sudah diterima, tinggal ngurus beberapa persyaratan lagi masuk ke Universitas Islam Bengkulu. Pada saat itu dengan hati yang bimbang, pada saat itu saya mikir, kalau saya masuk di kuliah mungkin saya nanti lalai, jauh dari Al-Quran, jauh dari agama, mungkin jauh dari ulama mungkin. Pada saat itu saya bimbang, dan pada saat itu saya lagi scroll IG gitu kan, ketemu poster beasiswa tahfiz Al-Quran di Depok. Pada saat itu saya minta izin kepada kedua orang tua untuk menghafal Al-Quran di Depok. Nah, pada saat itu saya berangkat ke Depok untuk menghafal Al-Quran. Pada saat itu banyak terjadi itu COVID-19 naik-naiknya gitu kan, banyak korban yang jatuh gitu, banyak korban yang meninggal. Pada saat itu Ustadz saya bilang sama saya kayak gini, di sini katanya kondisinya nggak memungkinkan lagi untuk menghafal, khawatir terjadi antum tertular COVID-19 gitu. Dan pada saat itu inisiatif Ustadz saya untuk memindahkan saya ke Subang, tepatnya di Rumah Tahfiz Al-Quran Yusuf Al-Fauzi. Pada saat itu saya dipindahkan ke sana, mulai menghafal, dan di sana saya menghafal Al-Quran sambil bekerja, sambil menggali kolam, sambil mengurus bebek, mengurus ayam, mengurus ikan, dan lain sebagainya, bekerja. Sampai saya kelelahan gitu, sampai saya menghafal Al-Quran itu agak terganggu lah istilahnya. Terus saya mikir kan, kalau saya begini terus, kapan selesainya hafalan gitu kan. Pada saat itu saya scroll IG, Alhamdulillah ketemu poster Kendaga Insan Mulia yang menerima beasiswa tahfiz Al-Quran. Pada saat itu saya ikut seleksi, dan melalui beberapa seleksi dan interview, Alhamdulillah saya diterima di Yayasan Kendaga Insan Mulia. Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang sekali, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Dan saya memiliki tantangan tersendiri, yaitu untuk menjaga hafalan saya, untuk memurojaah hafalan Al-Quran saya. Pengalaman yang paling mengesankan menurut saya itu ketika saya menghafal Al-Quran surah At-Tolak. Pada saat itu saya ingat sekali, saya bangun itu untuk memulai menghafal itu, untuk mempersiapkan ziyadah mulai dari jam 1:30 malam, dini hari. Mulai saat itu menghafal, nggak masuk-masuk. Awal halaqah subuh mau nyetor nggak dapat, terus halaqah duha dihafal lagi nggak dapat, ngantuk, futur dan lain sebagainya, capek sekali. Terus halaqah 3 mau nyetor, habis waktu karena belum lancar. Halaqah keempat mau setor lagi, nggak lancar dan nggak dapat. Pada saat itu saya nangis, dan saya curhat kepada musyrif saya. Pada saat itu, kenapa susah sekali Ustadz gitu kan, sambil nangis. Pada saat itu, setelah itu banyaklah dikasih motivasi sama Ustadz, yaitu saya ambil Al-Quran, saya langsung pergi berjalan pergi ke Masjid Al-Muhajirin,
Di sana saya nangis, salat 2 rakaat dulu. Setelah itu saya nangis berdoa kepada Allah, ya Allah kenapa saya susah sekali gitu kan. Dan pada saat itu saya berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk menghafal Al-Quran seterusnya. Dan alhamdulillah setelah menyetor hafalan saya halaman itu, alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah seterusnya. Cita-cita saya setelah selesai dari Yayasan Kendaga Insan Mulia, saya ingin mendaftar di Universitas Islam Madinah. Saya ingin kuliah di sana mengambil jurusan ilmu hadis insyaallah. Setelah itu kuliah S2 di Al-Azhar Mesir, Kairo, dan setelah itu pergi ke Tarim Hadraul Maut di tempat Habib Umar bin Hafiz, ingin menghafal Al-Quran dan juga memperkuat ilmu hadis. Harapan saya untuk Yayasan Kendaga Insan Mulia agar lebih banyak membuka cabang lagi di Indonesia. Kita niatkan, kita bumikan Al-Quran di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang pelosok gitu. Mungkin khususnya di daerah saya di Bengkulu, karena di sana sangat minim sekali rumah tahfiz Al-Quran. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khususnya kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya, kepada kakak-kakak saya, kepada karib kerabat saya yang telah mensupport, mendukung saya untuk menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada teman-teman yang selalu membimbing saya, memberi nasihat kepada saya untuk selalu bersemangat menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, kepada para ustadz-ustazah, musrif-musrifah yang telah menerima setoran saya ucapkan terima kasih. Dan juga kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk kami menghafal Al-Quran di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 60 Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan yang sempurna di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa bersahabat hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.